Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masih di modul yang ke-6. Kita akan melihat detail sekali lagi mengenai stabilitas ini. Sebelumnya kita sudah melihat dengan mencari akar-akar dari karakteristik. Kalau misalkan ada satu saja akarnya yang bernilai positif, artinya sistem tersebut tidak stabil. Sekarang kita akan melihat cara yang lain untuk melihat apakah suatu sistem itu stabil atau tidak. Ada dua hal yang dilihat ya. Yang pertama adalah mengenai root test, yang kedua mengenai root locus. Kita lihat dulu mengenai root test ini. Root test ini merupakan suatu metode yang diberikan kalau misalkan persamaannya itu menjadi rumit. Jadi S-nya misalkan S pangkat 6, S pangkat 7. Bagaimana menjabarkan, mencari akar-akarnya. Kalau misalnya kita melakukan manual. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan program matematika, tentu saja mudah sekali, seperti menggunakan MATLAB, tinggal Anda masukkan perintah sedikit, enter, langsung keluar akar-akarnya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, kita tidak punya program ya dengan menggunakan tangan gitu untuk menyelesaikan, tentu saja akan sulit. Jadi ini dikembangkan udah agak lama ya, mungkin bisa saja di zaman itu tidak ada komputer, kita belajar ilmu yang lama ya. Tidak ada komputer sehingga untuk menyelesaikannya harus menggunakan persamaan-persamaan yang lebih rumit ini. Jadi sekali lagi, kalau misalnya persamaannya pangkatnya polinomial ya, pangkatnya udah pangkat 6, 7, 10 untuk menyelesaikannya sulit, ini cara untuk menyelesaikan mudah sekali dengan menggunakan root test ini. Kita lihat persamaan karakteristik yang tadi udah dibahas ya. A0-nya itu bernilai positif. Ya. Jadi ini kriterianya. Jika A0-nya bernilai negatif, tinggal dikalikan saja semuanya sehingga dia itu harus bernilai positif. Jadi persamaannya itu harus dibuat yang paling kiri itu yang pangkatnya paling banyak itu harus nilainya positif. Kemudian di sini juga langsung kita mendapatkan satu kesimpulan. Akar-akar terletak pada bidang sebelah kiri. Ini kita udah lihat sebelumnya ya, yang ada real, imajiner. Akarnya negatif, yang realnya, kemudian imajiner maupun positif, negatif, tidak ada masalah. Kalau misalnya dia terletak di sebelah kiri, artinya yang bagian realnya negatif, dia stabil. Dan kalau misalnya dia terletak sebelah kiri, itu syaratnya juga semua koefisien dari persamaan di atas ini, A0, A1, A2, hingga bagian ujung di sini, nilainya harus positif. Jika ada salah satu saja dari ini koefisiennya A0, A1, A2 nilainya negatif, satu saja, artinya sistemnya tidak stabil. Kita langsung melihat dari situ. Kalau misalnya sistemnya tidak stabil, Anda juga tidak perlu melakukan root test yang rumit ini. Baik, sekarang Anda sudah mendapatkan bahwa semuanya positif, ya. Jadi di sini semuanya positif. Kemudian Anda melakukan root test untuk melihat apakah dia stabil atau tidak. Metode yang digunakan di root test ini, yang pertama kita harus menyusun koefisien ini A0, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya di dalam tabel. Di sini ada baris ya, ada tulis baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah itu Anda masukkan A0 dari atas sini, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ini semuanya dari A0 sampai A7 ini datangnya adalah dari koefisien persamaan di atas. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya Anda cari koefisien yang ada di bawah ini. B1, B2, B3, C1, C2, dan seterusnya sampai ke bawah. Bagaimana caranya? Kita mencari B1 terlebih dahulu. B1 ini formulanya. B1 itu sama dengan A1 kali A2, jadi cross, silang ya. A1 dengan A2 dikurang A0 dikali dengan A3 dibagi dengan A1. Itu dapatnya B1. Kemudian B2, A1 dikali dengan A4 dikurang A0 dikali dengan A5 dibagi dengan A1. Itu dapatnya B2. Dan seterusnya. B3 juga sama ya. B3 A1 kali A6 dikurang A0 dikali A7 dibagi dengan A1. Itu dapatnya B3. Kemudian Anda mencari nilai C1 yang di bawah ini. C1 itu sama dengan, sama seperti di atas formulanya, B1 kali A3 kurang A1 kali B2 dibagi dengan B1. Itu dapatnya C1. C2 itu juga sama ya. C2 B1 dikali dengan
A5 dikurang A1 kali B3 dibagi dengan B1. Dapatnya C2. Dan seterusnya. C3 dan seterusnya ya. Dengan cara seperti tadi formulanya Anda juga cari sampai ke bawah. Root test ini, dia katakan bahwa jika semua elemen pada kolom kedua itu nilainya semuanya positif dan tidak nol, artinya dia stabil. Ini yang dilihat di kolom kedua ini. Jika semua nilainya positif dan tidak nol, artinya dia stabil. Kalau misalnya ada satu negatif, tidak stabil. Itu kriterianya. Contoh dari root test ini, kita lihat suatu persamaan karakteristik yang bentuknya seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel. Ya, kita berikan barisnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Setelah itu kita isi koefisien dari persamaan di atas ini. 1, kemudian 3 di bawahnya, sebelahnya 5, di bawahnya lagi 4, kemudian 2. Setelah itu kan nggak ada, biarkan aja kosong. Kalau misalnya kosong ya dia 0 ya, artinya nggak ada, nggak usah ngisi juga nggak apa-apa. Dikali 0 juga jadinya 0. Ini seharusnya nggak ada nih. B ini belum dihapus nih, seharusnya nggak ada. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang ini tadi, Anda bisa menghitung berapa yang di bawah ini, dan juga berapa di bawahnya. Kemudian Anda cek, apakah semuanya positif? Ini iya, semuanya positif. Artinya apa? Sistemnya stabil. Itu caranya. Ya, jadi dicek ini, semua nilainya positif dan tidak nol, artinya sistemnya stabil. Ini contoh yang berikutnya. Kita punya persamaan yang ini. Dari sini Anda juga sama mencari persamaan karakteristiknya. Yang ditanyakan adalah apakah sistem ini stabil. Jadi itu pertanyaannya. Pertanyaan itu ada di bawah. Tentukan KC sehingga sistem ini stabil. Jadi tentukan KC sehingga sistem ini stabil. Diketahui tau 1-nya sama dengan 1, tau 2 sama dengan 1/3, tau 3 itu sama dengan 1/3. Anda buat terlebih dahulu persamaan karakteristiknya, 1 ditambah G itu sama dengan 0. G1 tambah G itu tidak lain adalah 1 ditambah dengan 1 ditambah KC dikali dengan yang ini, dikali dengan yang di bawah. Ya, jadi seperti ini persamaannya. Selanjutnya kita sederhanakan. Ya, ini bisa dikalikan semuanya, kemudian pindah ke sebelah kiri. Jadinya 6 kali 1 tambah KC. Kemudian selanjutnya kita buat di dalam tabel. Ini koefisiennya adalah 1, 6, 11, 6, 1 tambah KC. 1, 6, 11, 6 kali 1 tambah KC. Dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya, kita bisa mendapatkan persamaan di baris ketiga dan juga baris keempat. Kemudian kita lihat analisis ya. Yang satu positif sudah, yang dua juga udah positif. Ini selalu memberikan harga positif. Kalau misalkan kasihnya lebih besar pada 0, dan biasanya juga kasih tidak ada yang negatif ya, lebih besar pada 0. Jadi ini memberikan positif. Ini harus positif supaya stabil. Di sini kita bisa katakan bahwa KC kurang dari 10, kalau sama dengan 10 dia 0 di sini ya. Kurang dari 10 dia stabil. Jadi ini terjawab sudah. Jadi kalau misalnya Anda mengeset, ya setlah KC kurang dari 10. Kalau misalnya di atas 10, Anda akan mendapatkan sistem yang tidak pernah stabil, tidak pernah mengerucut. Itu maksudnya di sini. Ini contoh yang berikutnya. Jika menggunakan sistemnya adalah PI, kemudian diambil KC-nya sama dengan 5, dan tau A-nya sama dengan 0,25. Ini sistemnya masih sama dengan sebelumnya. Apakah sistemnya stabil? Kita kembali lagi ke sini. Kita masukkan ke persamaan karakteristiknya yang tadinya hanya KC saja, sekarang ada tau I-nya. Kita masukkan, dapatnya persamaan akhirnya seperti ini. Kemudian masukkan 1, 6, 11, ya, 36, 120. Ya, sesuai dengan persamaan di atas. Kemudian cari yang di bawahnya, itu sama dengan 5, minus 108, udah tidak stabil ya, 120, 120. Anda juga nggak usah menghitung lebih lanjut, begitu dapat 1 minus, Anda bisa katakan bahwa sistemnya tidak stabil. Kelemahan dari cara root test ini, kita tidak bisa mendapatkan kurvanya, tidak bisa melihat apakah kurvanya itu menyimpangnya jauh, mana yang lebih cepat mencapai stabil gitu ya. Itu sangat sulit didapatkan dari root test ini. Root locus juga sama. Root locus juga sulit. Jadi kalau misalnya kita lihat root locus itu mencari akar-akar dari persamaan karakteristik, kemudian akar-akarnya itu dialurkan dalam bentuk
grafik ya. Jadi semua akar-akarnya dicantumkan di sini. Ini misalkan dari KC-nya sama dengan 0,23, di sini ada 0,23, ini harganya, kemudian 0,23 lagi ini harganya, 0,23 ini harganya, ini semuanya bilangnya real, tidak ada yang imajiner, ya, ini semuanya real, tidak ada yang imajiner. Artinya dia itu tidak osilasi. Jadi tidak begini. Ya, mungkin flat ke suatu tempat gitu. Tapi kita tidak tahu apakah dia punya offset atau tidak, berapa besar offsetnya. Ini tidak terlihat di sini ya. Hanya mengatakan bahwa dia garisnya stabil, tidak berfluktuasi. Kalau misalkan ada yang komponen yang imajiner, misalkan di sini untuk yang K itu sama dengan 1,58, ini dilihat 1,58, ini 1,58 ya, ini juga sama, 1,58, 1,8, titiknya ada 3, ini satu real, minus real, yang satu minus imajinernya real, imajinernya positif, yang satu minus yang realnya, imajinernya yang negatif. Ini bunyinya berosilasi, tapi kita tidak tahu osilasinya apakah besar, kecil, ya. Tetapi yang ini, yang warna merah ini, osilasi dan tidak stabil. Misalkan yang 100 ini jelas ini tidak stabil ini. Ini dia osilasi karena dia terletak di imajiner ya. Harganya yang imajiner, dia pasti tidak stabil. Walaupun ada satu yang realnya yang minus, tapi duanya harganya positif, dua akar lagi harganya positif, dan dia osilasi. Jadi ini tidak stabil. Yang 60 ini juga tidak disarankan karena dia osilasinya begitu saja, tidak akan mengerucut. Jadi yang disarankan di sini kasihnya di bawah dari 60, kemudian juga ada batas kita bisa melihat kalau misalkan semuanya terletak di sumbu realnya, itu artinya dia menuju suatu titik, tidak osilasi, tapi begitu dia ada yang komponen yang imaginary, dia akan mengalami osilasi. Ini bentuk yang tadi sudah disampaikan juga di bagian awal. Kalau misalnya ini yang ada osilasi, yang ada imajinernya, baik positif maupun negatif imajiner, akarnya minus, yang realnya. Kalau misalnya ini tidak ada osilasi, yang ini osilasi dan tidak tahu jelas apakah dia mengerucut atau mengembang ya, menjauh dari set point. Yang ini jelas, ini tidak disarankan. Ini benar-benar tidak stabil, ini juga seharusnya tidak ya. Yang 0 ini juga enggak. Yang diharapkan semua yang sebelah kiri. Jadi sekali lagi kelemahan dari root test dan juga root locus ini, kita tidak punya gambaran mengenai kurvanya itu sendiri. Kalau saya pribadi menyarankan di bagian ujung, kita harus mengeplot bentuk kurvanya seperti apa, untuk melihat apakah stabilnya itu bagus, cepat atau tidak, apakah dia lama mencapai kestabilan. Sekali lagi di kinetic proses ini kita mengharapkan secepat mungkin dia sesuai dengan set point, dan juga dia tidak mau mengalami fluktuasi yang terlalu jauh dari set point. Misalkan set point kita di 50 derajat Celcius, tiba-tiba dia fluktuasinya udah 200 derajat Celcius. Kalau misalnya kita bicara air, 200 derajat Celcius, airnya udah nggak ada, hilang, udah menguap. Jadi sebaiknya tidak jauh-jauh dari yang kita set gitu, fluktuasinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat mengenai stabilitas dan juga mengenai penyederhanaan dari diagram blok ini, yang semuanya kita bahas pada modul yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.